Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan aplikasi konsep motivasi dalam MRP. Dimensi dan indikator motivasi kerja untuk memperjelas dan memperkaya pemahaman terkait konsep motivasi dasar dalam bekerja. Yang pertama, motivasi internal. Memiliki indikator yaitu tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas. 2. Melaksanakan tugas dalam target yang jelas. 3. Memiliki tujuan yang jelas dan menantang. 4. Ada umpan balik atas hasil pekerjaan. 5. Memiliki perasaan senang dalam bekerja. 6. Selalu berusaha untuk mengungguli orang lain. 7. Diutamakan prestasi dari apa yang dikerjakan. Yang kedua, dimensi motivasi eksternal, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan kerjanya. Yang kedua, senang memperoleh pujian dari apa yang dikerjakan. Yang ketiga, bekerja dengan harapan ingin memperoleh insentif. Tensi menyebabkan keinginan menimbulkan keputusan menimbulkan tindakan menghasilkan. Yang keempat, bekerja dengan harapan ingin memperoleh perhatian dari teman dan atasan. Salah satu metode dalam manajemen material adalah mengakomodasikan safety stock sebagai cara untuk mengantisipasi ketidakpastian daripada kebutuhan material tersebut. MRP lebih banyak digunakan di lingkungan manufaktur yang melibatkan suatu proses assembling, di mana kebanyakan permintaan terhadap barang bersifat bergantungan, sehingga tidak diperlukan peramalan pada tingkat barang. Secara global, hasil informasi yang diperoleh dalam proses MRP sangat menunjang dalam perencanaan CRP. Untuk tercapai suatu sistem pengendalian aktivitas produksi yang lebih baik, rencana kebutuhan bahan baku bersifat tidak statis. Karena sistem MRP semakin terintegrasi dengan konsep JIT, just in time, maka dibahas sebagai berikut. Yang pertama, MRP dinamis. Jika terjadi perubahan bill of material dengan cara merubah rancangan, jadwal dan proses produksi, maka sistem MRP berubah, yaitu pada saat perubahan terhadap MPS tanpa menghiraukan penyebab perubahan. Model MRP dapat dimanipulasi untuk merefleksikan perubahan yang terjadi sehingga jadwal dapat diperbarui. Yang kedua, MRP dan JIT. MRP dapat dinyatakan sebagai teknik perencanaan dan perjadwalan, sedangkan JIT dapat dinyatakan sebagai cara menggerakkan bahan baku secara cepat. Kedua konsep tersebut dapat diintegrasikan secara efektif dengan melalui A. Tahap pertama, paket MRP dikurangi, misalnya yang semula mingguan menjadi harian atau jam-jaman. Paket dalam hal ini diartikan sebagai unit waktu dalam sistem MRP. B. Tahap kedua, rencana penerimaan yang merupakan bagian rencana pemesanan perusahaan. Dalam sistem MRP dikomunikasikan melalui perakitan untuk tujuan produksi secara berurutan. Tahap ketiga, pergerakan persediaan dan pabrik berdasarkan JIT. Tahap keempat,
Setelah produksi selesai, dipindahkan ke persediaan seperti biasa. Penerimaan produksi ini menurunkan jumlah yang dibutuhkan untuk rencana pemesanan selanjutnya pada sistem MRP. Tahapan terakhir menggunakan backplus, yang berarti menggunakan bill of material untuk mengurangi persediaan berdasarkan pada penyelesaian produksi suatu produk. Manfaat MRT: yang pertama, perusahaan dapat mengolah material secara lebih efisien. Yang kedua, perusahaan dapat menghindari kehabisan persediaan barang. Yang ketiga, perusahaan mengetahui kebutuhan material di masa depan. Yang keempat, tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.